Yang belum menjawab, tolong menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, salam sejahtera bagi kita semua yang telah diberikan, semoga kita diberikan kenikmatan dan kerahmatan kepada Allah, yaitu kita bisa diberikan nikmat kesehatan pada pagi hari ini, bisa mengikuti mata pelajaran saya, yaitu PABP. Insya Allah di sini saya semua ya. Oh, ada yang sakit. Oh ya, nanti saya tulis di absen. Maka kita berjumpa lagi pada pagi hari ini. Dari seminggu yang lalu kita akan melanjutkan materi saya, yaitu tentang Asmaul Husna, membahas tentang Asmaul Husna, yaitu nama-nama yang baik bagi Allah yang kita pelajari selama 2 jam pelajaran. Baik, sebelum kita mulai pelajarannya, kita absen terlebih dahulu ya. Yang saya panggil, tolong angkat tangan. Selvia Alivia, Tika Hoirunisa, Fernanda Ayu Pramesti. Baik, ini masuk semua ya. Ada yang sakit? Oh, oke, Umarul Jana yang sakit. Semua yang di sini masuk semua ya, kecuali Mbak Umarul tadi. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu agar pelajaran hari ini, pelajaran yang saya sampaikan hari ini bisa memberikan hikmah kepada kita semua. Berdoa, dimulai. Baik, selesai. Dan saja kita mulai. Materi hari ini adalah membahas tentang Asmaul Husna. Ada yang tahu Asmaul Husna itu apa? Pasti udah tahu semua ya. Yaitu nama-nama baiknya Allah. Nama-nama baiknya Allah. Kita mulai dengan pengertian Asmaul Husna dan juga dalil-dalil tentang Asmaul Husna. Pengertian Asmaul Husna yaitu terdiri dari 2 kata. Asmaul Husna terdiri dari 2 kata, yaitu asma dan al-husna dan husna. Asma yang berarti nama-nama, dan husna yang berarti baik dan indah. Jadi Asmaul Husna itu dapat diartikan yaitu nama-nama yang indah yang dimiliki oleh Allah. Diterangkan pada surat Al-A'raf ayat 180, yang isinya walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Dan Allah memiliki asmaul husna atau nama-nama yang terbaik. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebutkan asmaul husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya Allah. Maka mereka kelak akan mendapatkan balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Jadi sudah jelas, ketika kita menyebutkan asmaul husna, sudah pasti diberikan balasan oleh Allah. Yaitu apa balasannya? Yaitu surga. Dalam ayat lain dijelaskan bahwa Asmaul Husna merupakan amalan yang bermanfaat dan mempunyai nilai yang tak terhingga tingginya. Berdoa dan menyebut Asmaul Husna sangat dianjurkan menurut ayat tersebut, yaitu hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yang artinya dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah mempunyai 90 nama 100 kurang 1. Barang siapa yang menghafalkannya, maka ia akan masuk surga. Di sini disebutkan barang siapa yang hafal sampai 99, maka akan dihadiahi surga. Sudah jelas ya?
Dan ketika kita berdoa kepada Allah dan kita menyebutkan Asmaul Husna, maka kita juga akan diberikan hadiah surga. Sebelum berdoa kita menyebut semua nama-nama Allah, atau mungkin hanya satu, dua, ya Allah, ya Karim, ya Maha Pengampun, ya Maha Pengasih, maka kita juga bisa diberikan pahala oleh Allah. Kita juga bisa diberi pahala dan dimasukkan ke dalam surga. Berdasarkan hadis di atas, menghafalkan Asmaul Husna akan mengantarkan orang yang melakukan masuk ke dalam surga. Apakah hanya dengan menghafalkan seseorang dengan mudah dan masuk ke dalam surga? Jawabannya tentu saja tidak. Karena menghafalkan Asmaul Husna harus diiringi juga dengan menjaganya. Baik menjaga hafalannya dengan terus-menerus menzikirnya, maupun menjaga dengan menghindari perilaku-perilaku yang bertentangan dengan sifat-sifat Allah dalam Asmaul Husna tersebut. Jadi ketika kita menghafalkan Asmaul Husna, kita juga, kalau kita pengen masuk surga, kita juga harus menjaga perilaku kita yang tidak bertentangan dengan sifat-sifat Allah. Yaitu ketika Allah itu, misalnya Allah Maha Mulia, Allah Maha Dermawan, Allah Maha Pengasih. Ya di situ ketika kita mempunyai sifat sombong, itu dihindari. Soalnya itu termasuk perilaku-perilaku yang bertentangan dengan sifat-sifatnya Allah. Maka agar kita semua diberikan surga oleh Allah, maka kita ketika menghafalkan Al-Quran, ketika menghafalkan Asmaul Husna, itu kita juga wajib untuk menjaganya agar Asmaul Husna yang kita hafalkan tidak percuma, tidak sia-sia. Di sini saya menjelaskan tentang Asmaul Husna: Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami, Al-Adal, dan Al-Akhir. Ada berapa ini? Ada 7 nama Allah yang kita pelajari pada pagi hari ini. Yang pertama, Al-Karim. Al-Karim itu mempunyai arti apa kira-kira? Maha mulia, benar. Maha mulia, Maha Dermawan, atau Maha Pemurah. Secara istilah, Al-Karim ini diartikan bahwa Allah yang Maha Mulia lagi Maha Pemurah, yang memberikan anugerah atau rezeki kepada kita, makhluknya Allah, dapat pula dimaknai dengan zat yang sangat banyak memiliki kebaikan, yaitu Maha Pemurah, Maha Pemberi nikmat dan keutamaan, baik ketika diminta maupun tidak. Hal tersebut sesuai dengan firman-Nya, yaitu surat Al-Infitor ayat 6. Ya ayyuhal insanu ma gharraka birabbikal karim. Hai manusia, apakah yang telah memperdayakanmu terhadap Tuhan yang Maha Pemurah? Al-Karim ini dimaknai Maha Pemberi, karena Allah senantiasa memberi dan tidak pernah terhenti pemberiannya. Seperti sekarang ini kita diberikan nikmat, yaitu nikmat kesehatan, nikmat kelonggaran, dan nikmat kewarasan. Allah memberikannya kepada kita itu setiap hari, setiap detik. Ketika kita nikmat sehat, Allah memberikan nikmat sehat kepada kita, nikmat longgar dan nikmat waras. Yang paling utama, kita diberikan nikmat hidayah. Kita bisa mempelajari indahnya Islam. Itu juga berkat nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Kemudian manusia tidak boleh berputus asa dari kedermawanan Allah. Jika miskin dalam harta, maka kedermawaannya Allah tidak hanya dari harta yang dititipkan, melainkan meliputi segala hal. Manusia yang berharta dan dermawan hendaklah tidak sombong, karena telah memiliki sifat dermawan, karena Allah tidak menyukai kesombongan. Kita juga ketika kita diberikan nikmat mempunyai harta yang banyak, kita juga tidak diperbolehkan untuk sombong, karena Allah itu nggak suka sama orang yang sombong, tidak menyukai sifat sombong.
Dan ini termasuk menentang sifat-sifat Allah, perilaku yang bertentangan dengan sifat-sifat yang dimiliki Allah. Kemudian dengan demikian, bagi orang yang diberikan harta melimpah maupun orang yang tidak dianugerahi harta oleh Allah, maka keduanya harus selalu bersyukur kepada Allah. Karena orang yang miskin pun telah diberikan nikmat selain harta. Yaitu nikmat apa saja? Nikmat ketika kita hidup dengan terlahir Islam, itu termasuk diberikan nikmat yang paling pol, yaitu nikmat hidayah. Al-Karim ini juga dimaknai maha pemberi maaf, karena Allah memaafkan dosa para hamba yang lalai dalam menunaikan kewajiban kepada Allah, memberikan santunan kepada anak yatim dan kaum duafa sebagai perilaku mencontoh Al-Karim. Jadi contoh perilaku di kehidupan sehari-hari kita untuk meneladani Al-Karim ini dalam Asmaul Husna Al-Karim itu bisa kita praktekkan dengan memberikan santunan kepada anak yatim dan kepada kaum duafa. Kemudian hamba tersebut mau bertobat kepada Allah. Bagi hamba yang berdosa, Allah adalah yang maha pengampun. Allah akan mengampuni seberapapun dosa hambanya selama hambanya tidak meragukan kasih sayang dan kemurahannya Allah. Ini menurut Imam Ghazali, Al-Karim adalah dia yang apabila berjanji menepati janjinya, bila memberi melampaui batas harapan, tidak peduli berapa dan kepada siapa dia memberi, dan tidak rela ada kebutuhan hamba yang memohon kepada selainnya, meminta pada orang lain, dan dia yang bila berkecil hati, menegur tanpa berlebihan, dan tidak mengabaikan siapa yang menuju berlindung kepada Allah, dan tidak membutuhkan saran atau perantara. Baik, dari penjelasan Al-Karim ini ada yang ditanyakan? Oke, tidak ada ya. Lanjut. Yang kedua yaitu Al-Mu'min. Al-Mu'min itu secara bahasa dari kata aminah yang berarti pembenaran, ketenangan hati, dan aman. Allah Al-Mu'min ini artinya Allah yang maha pemberi rasa aman kepada semua makhluknya, terutama kepada manusia. Dengan demikian hati manusia menjadi tenang. Kehidupan ini penuh dengan berbagai permasalahan, tantangan, dan cobaan. Jika bukan karena Allah yang memberikan rasa aman dalam hati, niscaya kita akan senantiasa gelisah, takut, dan cemas. Yaitu seperti surat Al-An'am ayat 83 yang isinya orang-orang yang beriman tidak mencampur adukkan iman mereka dengan syirik. Mereka itulah orang-orang yang mendapat rasa aman dan mereka mendapat petunjuk. Ketika kita menyeru, ketika kita akan berdoa kepada Allah dengan nama Al-Mu'min, berarti kita memohon diberikan keamanan dan dihindarkan dari fitnah, bencana, dan siksa. Karena Allah lah yang maha memberikan keamanan. Dia yang maha pengaman. Dalam nama Al-Mu'min ini terdapat kekurangan yang dahsyat dan luar biasa. Ada pertolongan dan perlindungan, ada jaminan atau insurans, dan ada bala bantuan. Berzikir kepada Allah Al-Mu'min di samping menumbuhkan dan memperkuat keyakinan dan keimanan kita bahwa keamanan akan memberikan rasa aman dan nyaman kepada orang lain sebagai perilaku mencontoh perilaku dari Al-Mu'min. Mengamalkan dan meneladani Asmaul Husna Al-Mu'min artinya bahwa seseorang yang beriman harus menjadikan orang yang ada di sekelilingnya aman dari gangguan lidah dan tangannya. Maksudnya dari gangguan lidah itu gimana? Ya, kita berkata dengan perkataan yang baik, tidak berkata dengan perkataan yang jelek. Maka perilaku tersebut mencerminkan dari Asmaul Husna Al-Mu'min. Berkaitan dengan itu, Rasulullah bersabda, demi
demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Para sahabatnya bertanya, siapa nabi yang tidak beriman? Rasulullah menjawab, orang yang tetangganya merasa tidak aman dari gangguannya. Jadi ketika kita menjadi tetangga itu harus mempunyai perilaku yang baik, tidak yang senangane gibah atau mungkin sering menjahili tetangganya. Itu termasuk menyimpang dari perilaku, menyimpang dari perbuatan baik, yaitu tidak mencerminkan perilaku dari Asmaul Husna Al-Mu'min, karena tidak memberi aman kepada, tidak memberi rasa aman kepada tetangganya. Kita lanjutkan yang poin ketiga, Al-Wakil. Kata Al-Wakil mengandung arti maha mewakili atau pemelihara. Al-Wakil yang maha mewakili atau pemelihara yaitu Allah, yang memelihara dan mengurusi segala kebutuhan makhluknya, baik itu dalam urusan dunia maupun urusan akhirat, maka menyelesaikan segala sesuatu yang diserahkan hambanya tanpa membiarkan apapun terbengkalai. Di dalam firman-Nya Allah pada surat Az-Zumar ayat 62, Allahu khaliqu kulli syai' wa huwa ala kulli syai'in wakil. Yang artinya Allah Subhanahu wa ta'ala pencipta segala sesuatu dan Dia maha pemelihara atas segala sesuatu. Dengan demikian, orang yang mempercayakan segala urusannya kepada Allah akan memiliki kepastian bahwa semua akan diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Hal ini hanya dapat dilakukan oleh hamba yang mengetahui bahwa Allah yang Maha Kuasa, Maha Pengasih, dan satu-satunya yang dapat dipercaya oleh hambanya. Seseorang yang melakukan urusannya dengan sebaik-baiknya dan kemudian akan menyerahkan segala urusannya kepada Allah untuk menentukan karunia-Nya. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, ketika sesuatu tersebut kita sudah berusaha tapi gagal, dan kita mempercayakan segala urusannya kepada Allah, maka itu termasuk perilaku cerminan dari sifat Allah Al-Wakil. Lanjutannya, menyerahkan segala urusan kepada Allah melahirkan sikap tawakal. Tawakal itu bukan berarti mengabaikan sebab-sebab dari suatu kejadian, berdiam diri dan tidak peduli terhadap sebab itu, dan akibatnya adalah sikap malas. Ketakwaan dapat diibaratkan dengan menyadari sebab akibat orang yang berusaha untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Rasulullah bersabda, ikatlah untamu dan bertawakallah kepada Allah. Manusia harus menyadari bahwa semua usahanya adalah sebuah doa yang aktif dan harapan yang akan adanya pertolongan Allah. Allah berfirman, yang artinya yang memiliki sifat-sifat yang demikian itu ialah Allah, Tuhan kamu. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, pencipta segala sesuatu. Maka sembahlah Allah, dan Allah adalah pemelihara segala sesuatu. Di surat Al-An'am ayat 102. Hamba Al-Wakil adalah yang bertawakal kepada Allah. Ketika hamba tersebut telah melihat tangan Allah dalam sebab-sebab dan alasan segala sesuatu, dia menyerahkan seluruh hidupnya di tangan Al-Wakil. Yang poin keempat, Al-Matin atau Maha Kokoh. Kekuatan Allah tidak ada tandingannya, tidak ada siapapun yang mampu mengalahkan Allah, dan kehendaknya Allah tidak akan pernah tergoyahkan oleh siapapun. Yaitu disebutkan dalam surat Al-Dzariyat ayat 58, yang artinya sesungguhnya Allah adalah pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi yang sangat kokoh. Diharuskan poin kelima, Al-Jami, maha mengumpulkan. Yaitu Allah maha mengumpulkan segala sesuatu dengan sangat mudah, termasuk mengumpulkan manusia kelak di padang mahsyar. Yang disebutkan dalam surat Al-Imran ayat 9, yang isinya, ya Allah, ya Tuhan kami, Engkaulah yang mengumpulkan manusia pada hari yang tidak ada keraguan padanya. Sesungguhnya Allah tidak menyalahi janji, Allah tidak menyalahi janji. Kemudian poin ke-6, Al-Adil atau Maha Adil.
Allah Maha Adil dalam memutuskan segala sesuatu. Tidak ada zat yang mampu mempengaruhi Allah untuk berbuat adil, termasuk dalam memberi balasan pada hambanya. Itu Allah memberikan semua hambanya itu diberikan keadilan. Ketika diberikan nikmat, Allah bersikap adil. Disebutkan di surat Yunus ayat 4, hanya kepada Allah kamu semua akan kembali. Itu merupakan janji Allah yang benar dan pasti. Sesungguhnya dialah yang memulai penciptaan makhluk kemudian mengulanginya atau menghidupkan kembali setelah berbangkit, agar dia memberikan balasan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebijakan dengan adil. Sedangkan untuk orang-orang kafir disediakan minuman air yang mendidih dan siksaan yang pedih karena kekafiran mereka, karena perbuatan mereka waktu di dunia. Yang poin terakhir yaitu al-akhir atau maha akhir. Tidak ada zat yang tersisa di dunia ini kecuali Allah. Dialah yang maha akhir, tidak ada zat setelah Allah. Hal ini menunjukkan bahwa Allah maha kekal dan abadi di saat semua makhluk diciptakannya hancur dan binasa. Dalam surat Al-Hadid ayat 3 disebutkan bahwa Dia Allah lah yang awal, yang akhir, yang zahir, dan yang batin, dan Dia maha mengetahui segala sesuatu. Kemudian kita akan membahas perilaku yang mencerminkan keimanan terhadap Asmaul Husna, yaitu termasuk perilaku apa saja yang kita perlu pelajari poin-poin Asmaul Husna yang saya sebutkan tadi. Yaitu yang pertama kita mempunyai keluhuran budi, yang kedua kita punya kokoh pendirian, yang ketiga kita memiliki rasa aman, yang keempat kita selalu tawakal, yang kelima bersikap adil, yang keenam semangat dalam kebaikan. Mungkin cukup sekian. Kita lanjutkan dengan membuat kelompok. Membuat kelompok yaitu satu kelompok berisi 5 orang. Yaitu tugasnya meresum atau merangkum apa yang saya jelaskan dari awal sampai akhir. Jadi saya menjelaskan apa itu pengertian dari Al-Karim sampai Al-Akhir. Kemudian kalian memberi perilaku, mencontohkan apa saja sih perilaku keimanan yang kita perankan di perilaku sehari-hari yang mencerminkan Asmaul Husna yang saya jelaskan tadi. Saya tadi sudah menyebutkan beberapa, maka kalian akan menjelaskan apa itu keluhuran budi, yang contoh keluhuran budi dari kehidupan sehari-hari itu seperti apa. Mohon dijelaskan ketika saudara-saudara meresum, ditulis dan dikumpulkan minggu depan. Baik, kemudian saya tunggu dengan pembagian kelompoknya, minimal 5 orang. Saya tunggu. Sudah kebagian semua? Oke, sudah kebagian ya. Saya akan memberikan soal pada nama yang saya sebut nanti. Nomor absen 2 Selvia Olivia. Coba dijelaskan perilaku-perilaku apa saja yang menyimpang dari Asmaul Husna yang saya jelaskan tadi. Baik, jawabannya benar. Karena waktunya sudah hampir habis dan semua materi hari ini sudah saya bahas, maka saya juga akan memberikan PR kepada kalian untuk menghafalkan Asmaul Husna dari 1 sampai 50. Kalau bisa ya sampai 99. Baik.
Saya juga akan mengirim link video tentang penjelasan tentang Asmaul Husna yang saya berikan tadi, dan videonya bisa dipelajari dan meresum lewat video tersebut. Sekian penyampaian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Ditutup dengan ucapan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian akhir qouli hada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.